Oke, selamat pagi Mbak Elis. Selamat datang. Sudah lama ya nggak ketemu sama Mbak Elis. Iya. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Sebelum itu mungkin tadi pagi Mbak Elis sebelum ke sini, sebelum ke kampus, ada kegiatan yang dilakukan di rumah? Ada Bu? Apa nih? Tadi bantuin dulu. Bantu Ibu minta antarkan ke pasar. Oh iya, berarti kalau pagi selalu sarapan ya Mbak Elis? Selalu Bu, saya nggak bisa kalau nggak sarapan. Hari ini sarapan apa Mbak Elis? Nasi pecel. Oh, nasi pecel. Hari ini bekal nggak? Enggak. Oh enggak. Kan sudah sarapan jadi tidak depan. Oke. Nah, sehubungan dengan kedatangan Mbak Elis ke sini, mungkin apakah ada yang ingin diceritakan? Ada. Sebelum kita mulai, mungkin terlebih dahulu Ibu harus menjelaskan bahwa di sini Ibu hanya memiliki waktu sekitar 1 jam ke depan. Maka silahkan Mbak Elis menceritakan apapun yang Mbak Elis rasakan. Kemudian terkait kerahasiaan, Ibu jamin bahwa cerita yang Mbak Elis sampaikan hari ini tidak akan diketahui orang lain. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Mungkin bisa diceritakan apa yang Mbak Elis rasakan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya merasa ini tertekan sekali, merasa cemas, merasa overthinking. Berarti merasa tertekan, cemas, dan overthinking ya Mbak Elis. Karena apa kira-kira? Saya itu merasa tugas saya sudah terlalu menumpuk. Tugas saya itu terlalu menumpuk, jadi sudah dipegang luas. Sehingga ketika saya mau menyelesaikan itu, saya bingung harus mulai dari mana. Karena saking banyaknya tugas yang menumpuk itu. Lalu juga saya juga overthinking sekali Bu kalau melihat guru kelas itu. Kadang-kadang kan di guru kelas itu kan teman-teman selalu menceritakan progresnya. Tugas ini sudah sampai mana, Rek? Tugas ini sudah sampai mana? Begitu. Terus teman-teman itu ya saya melihatnya sih berprogres gitu loh Bu. Jangan saya terus tak begini-begini saja. Jadi akhirnya saya malas. Jadi saya semakin malas ketika melihat teman-teman seperti itu. Karena saya merasa stuck. Saya itu merasa saya nggak bisa berprogres gitu. Jadi saya tertekan sendiri, stres sendiri. Sekarang Mbak Elis sudah semester berapa ya? Sudah semester 5. Sudah di pertengahan ya berarti. Nah, ini berarti pekan puas ya Mas. Oke. Nah, untuk tugas-tugas itu, apakah memang dari awal perkuliahan Mbak Elis seringkali istilahnya tugas-tugasnya mudah tertumpuk atau banyak yang tidak diselesaikan atau bagaimana Mbak Elis? Dari awal memang saya menyadari kalau saya itu sering menunda-nunda. Ya karena saya merasa tugasnya tambah sulit Bu semester 5 ini. Jadi karena sulit itu akhirnya saya nanti dulu gitu. Jadi nanti aja mengerjakannya, nanti saja. Saya pada akhirnya itu kadang sampai mepet deadline baru saya kumpulkan. Bahkan sempat beberapa kali itu melebihi deadline Bu. Tapi saya berpikir yang penting mengumpulkan. Oke. Apakah kebiasaan menunda itu hanya tugas kuliah Mbak Elis? Iya sih Bu. Yang lainnya, iya pokoknya tugas kuliah yang merasa saya sulit. Saya merasa sulit sekali Bu di semester 5 ini. Berarti bisa dikatakan bahwa selama semester 5 ini tugasnya semakin banyak yang menumpuk ya Mbak Elis? Iya. Mungkin bisa dikira-kira nih berapa tugas yang saat ini belum Mbak Elis selesaikan? Mata kuliah saya itu ada 8 ya di semester ini. Praktikum ya di semester 5 ini. Tapi kan sebelum praktikum itu ada tugas yang teori-teori itu loh Bu. Saya itu yang saya merasa kesulitan. Jadi kayaknya hampir semua praktikum di 6 praktikum itu saya tugasnya itu masih bolong-bolong. Dari 8 itu kayaknya tugas masih 2 yang pokoknya sebagian besar dari praktikum itu yang saya merasa kesulitan sekali. Oke, jadi memang sejauh ini kan berarti kalau ini pekan puas berarti sudah berjalan beberapa bulan ya Mbak Elis di semester 5 ini. Nah, bisa dikira-kira nih kalau dalam 1 minggu Mbak Elis biasanya mengerjakan tugasnya berapa?
dalam satu minggu sekali 2 kali sih, tapi nggak sampai tuntas. Karena saya itu gampang belum up, karena saya itu tipikal orang yang ketika mengerjakan sesuatu yang sulit, terus saya mencoba mengerjakan, tapi ternyata itu sulit gitu Bu ya. Jadi saya nanti dulu gitu. Jadi saya tuh sekali 2 kali mengerjakan tugas, tapi tidak sampai tuntas. Gitu. Oke, saat ini berarti masih ada perkuliahan ya Mbak ya? Masih. Oke, kalau jadwalnya biasanya sampai jam berapa Pak kuliah? Ini karena pekan-pekan kosong sampai jam 2-an sih. Tapi kan tidak dari jam 12, jadi ada jedanya. Oke, berarti kira-kira jam 2 itu sudah pulang ya dari kampus? Iya. Oke, apa yang biasanya Mbak Elis lakukan setelah pulang dari kampus? Ya tidur, karena siang-siang saya ya dari kos itu kan karena saya merasa di kampus sudah capek, terus mau buka laptop itu di kos-kosan itu kayak juga males, akhirnya lihat kasur terus saya pengen tidur gitu. Jadi saya lepas tas, ganti baju langsung tidur. Berarti pulang dari kuliah langsung tidur Ya. Dan bangunnya kira-kira jam berapa Pak? Sore jam 5 atau bahkan kadang saya kebablas sampai kadang jam 6, jam 7 gitu. Jadi makan malamnya itu juga sudah terlambat. Oke, nah setelah bangun tidur ada rutinitas lain yang Mbak Elis lakukan? Kalau misalnya bangunnya malam itu ya makan malam dulu. Terus kan biasanya tuh suka makan sambil nonton. Setelah saya makan habis nontonnya masih lanjut. Oke. Jadi saya tuh ketika tapi saya ingat kalau ada tugas tapi nanti dulu. Karena saya makan sambil nonton, tetap tontonannya asik. Itu saya keasikan itu sering, itu berulang terjadi seperti itu. Kalau untuk jam tidurnya, kira-kira jam berapa? Lebih dari jam 12 itu. Oh, berarti memang sejauh itu ya, selama itu mulai kira-kira berarti rata-ratanya jam 6 sampai jam 12 Mbak Elis melakukan rutinitas yang hampir sama setiap hari. Iya, betul. Aktivitas saya malah lebih di malam hari. Nonton, makan, sambil kadang keluar itu di malam hari. Karena siang pulang sekolah, saya pulang dari kampus itu saya malam tidur. Baik. Lalu jam berapakah yang tepat biasanya yang Mbak Elis gunakan untuk belajar atau mengerjakan tugas? Di jam 10-an biasanya, 10 malam. Oke, Ada jam 9. mengapa Mbak Elis merasa nyaman mengerjakan tugas di jam 10 malam, di mana jam 10 malam itu waktunya orang tidur ya biasanya Mbak ya? Kenapa? Nah, saya kebalikannya, justru saya tuh merasa produktif di jam malam itu. Nah, jam 10 malam itu saya bisa mengerjakan, tapi ya itu tadi ketika saya mengerjakan itu juga tidak maksimal gitu. Karena saya juga sering kali tergoda dengan HP, scrolling sosmed, lalu juga kadang juga kepikiran series yang saya tonton gitu. Jadi itu ketika saya mengerjakan malam hari, terus hanya beberapa menit begitu, saya nggak bisa bertahan lama, terus akhirnya saya lanjut scroll lagi nonton lagi. Tadi di awal Mbak Elis katakan bahwa memang dalam 1 minggu sekali atau 2 kali Mbak Elis memang mengerjakan tugas namun belum tuntas. Iya. Nah, tadi juga Mbak Elis katakan bahwa di jam 10 malam biasanya Mbak Elis lebih nyaman untuk mengerjakan tugas. Kenapa ketika jam 10 malam itu tugasnya tidak bisa selesai, padahal begitu jam 10 sampai jam 12 malam artinya 2 jam Mbak Elis punya waktu untuk mengerjakan tugas. Kira-kira kenapa? Ini Bu, yang sering kali terjadi Bu. Jadi ketika saya mengerjakan tugas, itu HP itu saya taruh di sebelah laptop saya. Nah, ketika ada notifikasi dari sosmed begitu Bu ya, saya tuh orangnya juga gampang terdistraksi dulu. Jadi ketika saya mengerjakan tugas, habis saya nyala ada notif, saya cek notif itu sambil ambil gitu, saya ambil HP-nya, terus saya scroll, terus akhirnya keterusan gitu, sampai pada akhirnya scrollnya kelamaan, terus saya lihat laptop sudah bosan, saya tidur. Karena saya mengerjakannya kan juga sukanya di kasur.
bersama di kos itu. Kalau di kos memangnya apakah tidak ada meja belajar? Ada sih. Ada, tapi memang fasilitas dari pemilik kosnya ya. Jadi mungkin bisa Mbak Elis deskripsikan ruangan kamarnya Mbak Elis di kos itu seperti apa sih? Ada ini Bu, di dapur itu di kos saya itu ada kamar, satu tempat tidur, ada lemari, sebelah lemari itu meja belajar. Tapi meja belajarnya jarang sekali saya gunakan, malah saya gunakan untuk menaruh tas. Kalau saya pulang dari kampus tuh naruh tas sampai di meja belajar, saya tidur di tas. Kalau posisi kasurnya apakah dekat dengan meja atau bagaimana? Nggak dekat banget Bu. Itu yang membuat saya lebih memilih kasur. Karena harus berjalan gitu kalau ke meja, nggak langsung dari meja belajar langsung turun itu kasur begitu. Jadi harus turun dulu dari kasur, jalan baru ke meja. Itu yang membuat saya merasa kalau saya di meja belajar, ketika saya letih, saya tuh harus ke kasur tuh harus jalan dulu gitu. Jadi saya mending sekalian di kasur gitu. Makanya saya suka belajarnya di kasur, nyaman aja gitu. Apakah juga makan dilakukan di tempat tidur juga Mbak Elis? Enggak sih kalau makan. Oh, baik. Kalau pas buka laptop juga saya atau pas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gadget itu kan sambil rebahan, nugas sambil nyender di kasur. Oke, apakah tidak sering ketiduran Mbak Elis kalau mengerjakan sesuatu di tempat tidur? Nah itu ya itu saya sering ketiduran Karena juga kebetulan mengerjakannya pada malam hari ya Mbak Elis. Lalu dengan pola tidur yang seperti itu, di pagi harinya apa yang Mbak Elis rasakan? di pagi hari itu kalau ketika saya bangun itu biar mata saya itu panas. Lalu kalau semisal ada kuliah panas itu linglung pusing. Jadi ketika dosen menjelaskan di kelas itu saya mendengarkan tapi tidak masuk di otak saya karena memang saya ngantuk karena matanya perih, telinga pusing. Nah untuk mengatasi pusing itu Bu, biar saya tidak bisa di kelas, jadi kadang saya juga ambil HP diam-diam kalau saya jadi saya sering kali tidak mendengarkan. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa Mbak Elis ini seringkali menggunakan gadget ya untuk mengalihkan hal yang membuat Mbak Elis gak nyaman. Bisa dikatakan begitu. Oke, nah apakah situasi di kampus di mana Mbak Elis datang dengan mata yang mungkin berat, kemudian mata yang mungkin istilahnya tidak nyaman, kemudian di kampus pun juga tidak bisa mendengarkan dosen dengan baik, apakah hal tersebut membuat Mbak Elis nyaman? Enggak sebetulnya. Tapi saya mau merubah kebiasaan ini seperti sudah terlambat gitu Bu. Maksudnya saya tuh sudah pernah mencoba gak boleh begadang gitu. Paling nggak maksimal jam 10 tidurnya. Ini saya nggak bisa tuh. Jadi sudah pernah dicoba ya Mbak Elis. Ternyata kurang efektif. Iya. Baik, di sini Ibu akan bantu Mbak Elis untuk pelan-pelan merubah kebiasaan Mbak Elis yang mungkin kurang membantu, terutama saat ini kan Mbak Elis juga di pekan UAS ya. Berarti artinya banyak tugas yang harus segera dituntaskan agar nanti bisa mengikuti UAS dengan baik, gitu ya Mbak Elis. Iya. Baik, di sini Ibu bisa menyimpulkan bahwa ada perilaku yang seringkali Mbak Elis ulangi ketika berada di situasi yang tidak nyaman, di mana Mbak Elis suka sekali mendistraksi dirinya, mengalihkan perhatiannya terhadap apa yang membuat Mbak Elis cemas. Betul Mas? Iya. Oke. Nah, di sini mungkin Mbak Elis bisa sebutkan situasi-situasi apa yang membuat Mbak Elis tidak nyaman dan akhirnya memilih untuk bermain gadget. Oke, ini Bu, kalau misalkan ketika saya ada tugas, saya membaca tugas itu dulu. Tapi saya merasa saya tidak bisa mengerjakan ini karena soalnya sulit. Nah, sehingga saya pada akhirnya ya sudah nanti saya jauhi,
tanya teman-teman aja. Sekarang saya mau rebahan dulu, nonton film dulu. Nah, itu terus yang kedua juga ketika teman-teman itu yang ngobrol di grup tadi kata saya tuh ngobrolkan progresnya, tugas yang ini sudah sampai sini sedangkan saya belum ngapa-ngapain, itu malah membuat saya stres dulu. Jadi grupnya itu saya lanjut karena saya itu kan cuma sendiri ya, jadi saya itu keluar cari cemilan, cari jajan, terus beli kopi gitu. Dan itu pada dari itu kan saya kalau waktu sebenarnya kayaknya cuma beli sebentar terus kembali ke kos itu ya pekerjaan tugas. Tapi kan saya juga keasikan sambil main di luar itu nongkrong maksudnya. Jadi itu pelarian saya ketika saya merasa overthinking dan cemas itu. Dan situasinya juga karena tugas-tugas ini saya merasa kesulitan. Biasanya kalau nongkrong apakah bersama teman atau sendiri, Mbak Elis? Seringkali saya sendiri sih. Apakah pernah sekali dua kali mungkin janjian bersama teman mengerjakan tugas di kafe mungkin? Pernah tuh kalau itu dengan teman kelas juga pernah ke kafe itu niatnya nugas, tapi ya nggak nugas itu jadi bawa laptop buka tugasnya, tapi pada akhirnya ngobrol. Oke, Karena keasikan. berarti bisa dikatakan yang paling efektif untuk Mbak Elis itu mengerjakan sendirian dengan situasi yang nyaman. Ya, betul. Oke, nah di sini sudah kita ketahui bersama bahwasannya hal tersebut muncul karena Mbak Elis seringkali cemas ketika membaca tugas-tugas yang mungkin soalnya susah, kemudian juga waktunya mengerjakan mungkin juga tidak terlalu panjang, kemudian juga tugas yang satu belum selesai tunggu lagi tugas yang lain, begitu ya Mbak Elis. Oke, nah di sini kira-kira Mbak Elis apa yang Mbak Elis inginkan? Saya pengen tugasnya bisa selesai dan nilai saya bisa meningkat lagi gitu. Baik. Nah dari yang dikatakan Mbak Elis tadi, apakah sesuai dengan kebiasaan Mbak Elis, kemudian situasi yang mungkin paling sering dikatakan bahwa situasinya kurang baik, kurang mendukung, kemudian dampaknya kira-kira yang Mbak Elis rasakan apa? Dan sebenarnya ya saya merasa aku ya paling sendiri karena tugas saya belum selesai gitu. Apalagi sudah minggu-minggu terakhir penghujung semester 5 gitu. Oke. Merasa cemas. Nanti bisa dikatakan ada ketidaksesuaian yang Mbak Elis dari mungkin kebiasaan Mbak Elis kurang baik dan tidak membantu dalam tujuan Mbak Elis itu sendiri. Nah, di sini sudah diketahui bahwa tingkah laku yang mungkin bisa kita ubah adalah kebiasaan yang benar ketika dalam situasi cemas. Kemudian situasinya Mbak juga sudah memahami bahwa memang ada situasi di mana mungkin refleks yang Mbak Elis keluarkan ketika berada di situasi yang sangat mendesak, di mana tugas-tugasnya sudah terlalu banyak, kemudian dampaknya dirasakan juga Mbak Elis juga sudah pahami betul bahwa dampaknya tugasnya juga akhirnya tidak selesai, semakin hari juga semakin menumpuk. Kemudian juga Mbak Elis tidak semangat ketika datang di perkuliahan. Iya, betul seperti itu yang saya rasakan. Baik, di sini Ibu akan membantu dengan beberapa hal yang di sini butuh komitmen dari Mbak Elis. Komitmen yang seperti apa ya? Oke, kita mulai dari yang pertama untuk Mbak Elis. Jadi di sini kita perlu mengendalikan hal-hal yang dapat mendistraksi Mbak Elis. Kira-kira apa hal-hal yang dapat mendistraksi Mbak Elis? Drakor, jadi harus video di Netflix. Kira-kira kenapa HP, drakor itu bisa mendistraksi Mbak Elis? Ya seperti yang saya sebutkan tadi itu sih. Karena saya itu sering kalinya memang scroll itu biasanya scroll ketika saya mengerjakan dengan tugas saya,
saya tidak bisa terpisahkan. Saya itu banyak pelariannya ya ke HP, kalau TikTok, scroll sosmed, atau nonton drakor sampai lupa waktu. Itu menurut saya. Apa yang sering Mbak Elis tonton ketika bermain gadget? Kalau di HP TikTok dulu biasanya. Kalau nonton Netflix itu saya suka nonton drakor. Biasanya kalau nonton drakor di hari apa Mbak Elis? Saya dari dulu. Karena drakor itu kan ada banyak beda episodenya. Jadi ketika saya menonton satu, ingin terus gitu. Pengen nonton terus sampai tamat kalau bisa. Ketagihan ya Mbak Elis. Oke. Nah, berarti dapat dikatakan kalau misalnya di hari itu Mbak Elis tidak merasakan sesuatu, bisa jadi ketika bangun tidur setelah dari kampus itu menonton drakor atau bermain gadget sampai tengah malam ya Mbak Elis? Iya. Saya tidak bisa tidur pun gitu sama. Jadinya main gadget dan nonton. Hampir setiap hari Mbak Elis. Oke. Berarti memang dapat dikatakan bahwa tugasnya akan semakin tertinggal ya Mbak Elis? Iya. Oke, sekarang sudah diketahui bahwa HP dan mungkin tontonan di film maupun mungkin di laptop itu sangat dapat dikatakan mendistraksi sekali ya Mbak Elis? Iya. Oke, selain itu apa hal yang semakin mendukung? Apakah mungkin ketika bermain laptop dan bermain HP di tempat tidur itu juga sangat mendukung Mbak Elis untuk tidak menyelesaikan tugasnya? Iya sih. Dengan saya mengerjakan tugas membuka laptop di tempat tidur itu, saya merasanya sering kali ini sih Bu. Karena saya kan nyender itu Bu ya. Terus karena saya lelah, laptop saya taruh, karena saya jadi rebahan gitu. Karena tempat tidur itu sangat ini seperti itu. Oke, di sini kebetulan di kamar kosnya Mbak Elis itu kan ada fasilitas ya Mbak, ada fasilitas di mana ada meja belajar. Nah, apakah mungkin menurut Mbak Elis coba dipikirkan jika HP disimpan atau mungkin diletakkan di lemari, apakah bisa membantu Mbak Elis untuk tidak terdistraksi hal itu? Itu belum pernah saya coba, tapi sepertinya bisa saya coba. Oke. Kemudian, nah biasanya seringkali kita terganggu belajarnya kalau ada notifikasi. Nah, selama ini Mbak Elis gunakan mode apa di saat mungkin terutama di saat pulang dari kuliah? Saya nggak pernah mode HP. Ini ya mode notifnya on gitu. Jadi dengan ada notif saya selalu langsung otomatis saya. Berarti notifikasi itu juga selalu mengganggu ya Mbak Elis? Iya. Sekarang sudah diketahui juga bahwa selain gadget itu mendistraksi, notifikasi juga sangat mendistraksi dan mengganggu belajar. Nah, menurut Mbak Elis, berarti baiknya gadget itu dibagaimanakan sih? Tapi nanti saya akan mencoba ini. Gadgetnya saya jauhkan dari jangkauan saya ketika saya melaksanakan tugas. Lalu juga harus di-mute notifikasinya. Dimatikan notifikasinya biar tidak terdistraksi dengan suara notifikasinya. Menurut Mbak Elis, jika hal tersebut dilakukan, apakah efektif? Sepertinya bisa. Nah, setelah kita benahi situasinya, maka kita juga perlu meningkatkan kebiasaan baik. Di mana mungkin yang sebelumnya Mbak Elis tidak punya waktu belajar yang konsisten, di sini itu akan bantu Mbak Elis untuk membuat jadwal di mana Mbak Elis harus belajar, mengerjakan tugas, terutama yang paling penting di saat ini Mbak Elis sedang pekan puas, artinya kita harus segera melakukan perubahan terhadap tingkah laku kita agar juga tugasnya bisa selesai dan uasnya bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Nah, kira-kira menurut Mbak Elis
jam yang paling ideal untuk mengerjakan tugas itu di jam berapa? Karena saya itu suka mengerjakan malam ya, tapi karena saya merasa selama ini di 10 malam itu ternyata saya juga masih ada gangguan gitu ya. Sebenarnya saya akan mencoba setelah sholat isya itu jam 7. Oke, Langsung saya mencoba untuk kembali di jam 7 Mbak Elis dapat mengerjakan tugasnya. Nah, durasi itu juga penting Mbak Elis. Nah, kira-kira durasi yang paling ideal yang bisa Mbak Elis lakukan dalam waktu terdekat ini berapa menit atau berapa jam? Saya itu kan belum bosan di dalam baca, terus harus melihat laptop nanti juga saya sulit itu. Jadi saya kalau harus berlama-lama dulu sepertinya belum bisa. Kalau misalnya idealnya menurut saya 30 menit, 20 sampai 30 menit begitu, apa ya? Tidak masalah Mbak Elis. Di sini yang penting Mbak Elis dapat konsisten, dapat melakukan setiap hari, maka berjalannya waktu nanti Mbak Elis akan terbiasa. Baik, jadi di sini Mbak Elis selain istilahnya mengalihkan distraksinya dengan menyimpan handphone di meja atau di lemari, nanti Mbak Elis akan berkomitmen untuk belajar di setiap jam 7 selama kurang lebih 30 menit. Oke, baik. Nah, kalau ternyata di sini Mbak Elis tidak bisa konsisten, nah kira-kira apa yang akan terjadi menurut Mbak Elis? Kalau tidak konsisten ya akan seperti kemarin-kemarin lagi, tugas saya tidak bisa selesai. Oke, di sini Mbak Elis tahu ya akibatnya apabila tidak konsisten. Maka harapannya kebiasaan baik itu terus dipupuk setiap harinya. Ya, Semoga saya Mbak Elis dulu ketika waktu kecil, apakah Mbak Elis suka dengan hadiah-hadiah? iya sekali. Oke, walaupun mungkin misalnya Mbak Elis disuruh membeli sesuatu di warung begitu. Nah, hal itu kan juga membutuhkan tenaga juga ya Mbak Elis. Tapi kalau misalnya di warung diberi 5.000 untuk tambahan uang beli jajan, Mbak Elis lebih suka. Iya. Baik. Nah, di sini kita coba hal tersebut terapkan untuk semakin mendukung agar tingkah lakunya juga yang sudah dibentuk dapat lebih konsisten. Menurut Mbak Elis, kalau Mbak Elis sudah konsisten setiap hari, setiap jam 7 mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas selama 30 menit. Kalau dalam 1 minggu Mbak Elis bisa konsisten, apa reward yang bisa Mbak Elis berikan kepada diri Mbak Elis? Seperti ya. Kalau 1 minggu konsisten ya. Sepertinya saya nanti akan memberi reward. Saya boleh nonton drakor di hari Sabtu Minggu. Kalau hari Sabtu Minggu Mbak Elis apakah tidak ada kuliah? Dan libur. Nanti Mbak Elis gunakan waktu untuk menonton drakor di libur ini, di mana yang sebelumnya Mbak Elis hampir setiap hari, betul ya? Oke, nah di sini kita sudah membuat komitmen. Artinya kalau Mbak Elis konsisten selama 1 minggu, Mbak Elis akan menonton drakor di Sabtu dan Minggu. Nah, nanti kalau apabila tidak konsisten, maka kira-kira apa yang Mbak Elis harus lakukan? Kalau ternyata dalam 1 minggu itu saya tidak konsisten, ya berarti saya tidak boleh nonton drakor di hari Sabtu Minggu. Ya, Mbak Elis keberatan dengan hal tersebut? Enggak sih, sepertinya ini saya akan coba lakukan dan sepertinya akan cukup efektif. Sini sangat apresiasi Mbak Elis punya keinginan untuk berubah yang lebih baik. Kemudian Mbak Elis juga bisa membuat komitmen-komitmen di mana harapan
biasanya Mbak Elis betul-betul melakukan di kos terutama ketika pulang kuliah agar di sini UASnya juga bisa selesai dengan lancar. Oke. Nah, akan lebih baik apabila Mbak Elis menuliskan komitmen di sebuah kertas supaya nantinya apabila Mbak Elis lupa, Mbak Elis bisa mengingat-ingat kembali. Apakah Mbak Elis bersedia? Ya, boleh balik. Sini Ibu sudah sediakan buku. Nantinya Mbak Elis bisa menuliskan komitmennya. Tapi saya orang Ya betul. Di sini silakan dituliskan semuanya. Nanti di bagian bawah Mbak Elis boleh tanda tangan sebagai bentuk komitmen Mbak Elis. Nanti bisa disobek satu lembar kertasnya. Pulang dari sini Mbak Elis bisa tempelkan di meja-meja Mbak Elis. Gunanya agar menjadi pengingat Mbak Elis. Oke, misalkan bisa dituliskan Mbak Elis. Baik, sebelum Mbak Elis berikan kepada saya, mungkin bisa dibacakan Mbak Elis apa komitmen yang sudah Mbak Elis tuliskan. Saya berkomitmen untuk belajar di meja belajar setiap jam 7 malam selama minimal 30 menit tanpa HP. Lalu HP saya harus disimpan di lemari. Jika berhasil, saya boleh main HP selama 5 menit sebagai istirahat. Lalu jika saya konsisten melakukan hal tersebut selama 1 minggu, saya boleh menonton drakor pada hari Sabtu dan Minggu. Namun apabila saya melanggar, saya tidak boleh menonton drakor di hari Sabtu dan Minggu. Baik, sekarang sudah jelas ya Mbak Elis apa yang Mbak Elis janjikan terutama kepada diri Mbak Elis sendiri. Nah, sebagai bentuk komitmen, silakan bisa ditandatangani di bagian bawah. Nah, satu lembar itu boleh disobek Mbak Elis. Nah, sekarang Mbak Elis ingat lagi kira-kira apa yang harus Mbak Elis lakukan, apa yang harus Mbak Elis hilangkan, kebiasaan buruk apa yang harus Mbak Elis hilangkan. Nah, apabila ternyata di dalam perjalanan Mbak Elis terlupa, Mbak Elis perlu baca kembali komitmen yang Mbak Elis tuliskan hari ini. Ya, tapi Mbak Elis ingat apa tidak? Lembar ini ditempelkan di mana Mbak Elis? Bisa belajar ya. Baik, bisa belajar. Supaya apa kira-kira? Supaya saya ingat terus dengan komitmen. Betul sekali. Nah, di sini nanti bisa disimpan setelah pulang ini dan langsung ditempel di meja belajar. Baik, nah sebagai tindak lanjut, Ibu perlu menjadwalkan
mengulang kembali konsumsi kita agar nantinya ibu bisa melihat seberapa besar perubahan yang ada di diri Mbak Elis. Nah, nantinya mungkin tidak sehari 2 hari setelah ini, mungkin kita nanti bisa lakukan selama 1 minggu. Artinya nanti minggu depan, kebetulan hari ini hari Jumat, maka Jumat minggu depan kita dapat bertemu lagi di sini untuk melihat seberapa perubahan yang Mbak Elis lakukan. Dia Mbak Elis. Dan yang sama kan Boleh nanti hubungi ibu saja apabila ternyata di jam yang saat ini kita lakukan berarti jam 10. Kalau Mbak Elis minggu depan berhalangan, silakan bisa hubungi ibu. Baik. Oke. Nah, di sini bisa ibu rangkum pembicaraan kita selama kurang lebih setengah jam ini. Nah, di sini yang pertama Mbak Elis merasa cemas, kemudian juga merasa tidak nyaman ketika mendapatkan notifikasi panggilan tugas, kemudian juga tidak nyaman apabila teman membuat story atau menyampaikan cerita bahwa tugas-tugasnya sudah berprogres. Kemudian juga Mbak Elis selama ini melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, dimana mungkin belajarnya masih di tempat tidur, kemudian juga membuka laptop di tempat tidur yang mengakibatkan Mbak Elis akhirnya mudah terdistraksi, kemudian tidak punya jam yang konsisten untuk belajar, dan dampaknya saat ini akhirnya tugas-tugasnya semakin menumpuk, kemudian juga tidak kunjung selesai. Nah, hari ini Mbak Elis sudah berevaluasi, ternyata hal tersebut tidak efektif. Kemudian Mbak Elis sudah berkomitmen, di mana Mbak Elis sudah yang pertama punya jam waktu belajar jam 7 dan durasi minimal 30 menit. Itu yang Mbak Elis ya. Apabila Mbak Elis menyelesaikan 30 menit waktu belajar, Mbak Elis menggunakan 5 menit untuk bermain HP untuk sebagai waktu istirahat. Itu ya Mbak Elis. Oke, kalau hal tersebut dilakukan secara konsisten selama 1 minggu, berarti tadi Mbak Elis juga menyampaikan bahwa Mbak Elis akan menggunakan Sabtu dan hari Minggu untuk menonton drakor. Ya, apabila Mbak Elis tidak konsisten atau melanggar, Mbak Elis tadi katakan bahwa Mbak Elis tidak akan menonton drakor di minggu itu. Oke, nah pas sekali Mbak Elis. Jadi kebetulan kita kemudian hari Jumat tepat 1 minggu. Nanti kita evaluasi kembali. Apabila nanti ternyata hal ini efektif, maka kita perlu tingkatkan. Kita perlu tingkatkan yang mungkin awalnya Mbak Elis belajar minimal 30 menit, kita bisa tambah sesuai dengan kemampuan Mbak Elis. Dan apabila cara tersebut kurang efektif untuk diri Mbak Elis, tidak perlu dipaksakan. Minggu depan kita akan evaluasi, kita bisa mengubah kira-kira apa yang perlu kita ubah, kemudian cara-cara apa yang mungkin efektif menurut Mbak Elis. Apakah ada yang mungkin Mbak Elis lakukan? sudah hari ini saya akan mencoba menerapkan ini. Dan karena nanti juga karena masih ada tugas yang besok dan lainnya itu saya akan mencoba mulai hari ini. Nah, di sini Mbak Elis sudah jelas ya. Nah, sekarang mungkin Mbak Elis bisa sampaikan apa yang Mbak Elis rasakan. Saya merasa terganggu setelah membuat komitmen ini. Jadi selama ini sebetulnya itu saya sudah pernah mencoba, namun tidak efektif karena saya tidak memiliki seperti bukti tulisan saya untuk komitmen gitu. Kalau seperti ini kan juga dengan bantuan ibu, nanti ibu pantau di minggu depan lagi, itu yang nanti pasti membuat saya terpacu bahwa saya harus konsisten, saya harus bisa melakukan ini.
sehingga saya merasa sehingga saya merasa saya memang harus melakukan ini. Karena ini juga kewajiban syukurlah kalau Mbak Elis sudah lega ya Mbak Elis. Nanti harapannya selama perjalanan 1 minggu ini Mbak Elis dilancarkan sehingga nanti harapannya langsung juga bisa selesai. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. sama-sama. Adakah lagi mungkin yang mau disampaikan Mbak Elis? Sudah cukup Bu. Setelah ini karena setengah jam aja kan. Oke, baik. Karena kita juga terbatas waktu dan Mbak Elis ada kesibukan, maka dapat kita akhiri obrolan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan, Mbak Elis. Selamat pagi, Mbak Elis. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Hati-hati di jalan ya, Mbak Elis.